Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Bahagia ya? Apa ada yang pada hati? Saya bisa berhati. Bisa. Coba tantangan yang semalamnya udah kayak mau weekend. Semangat ya. Oke, sebelum kita belajar pada pagi hari ini supaya belajarnya lancar, masuk ke otak, kita udah berdoa dulu dulu ya. Silahkan ketua kelasnya siapa ya? JJ. Silahkan bikin dulu berdoa. Duduk siap. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Udah selesai. Terima kasih Mbak JJ. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa itu? Ulang. Kenapa? Sakit. Semoga Mbak Ulan cepat sembuh ya. Amin. Sebelum kita masuk nih, Ibu mau mengabsen satu-satu ya. Salmanur, Hadir Bu. Najwa Lulu, hadir. Meli Dwi, Hadir. Khairunisa, Hadir. Delima, Hadir. Vina Aptaviana, Hadir Ibu. Nabila Zadat, Hadir. Masni Nanda, Hadir. Dwi Nila, Hadir. Alicia Johan, Hadir. Deska, Hadir. oh ya kemarin belum mulai. Zainab, Hadir Ibu. oke. Lagi semua ya, paling bulan. Ada yang datang mau belajar apa? Pengelolaan ekonomi. Baik. Kalian sering sering melihat orang antri BBM apapun gas LPG. Pernah juga pernah nggak ngalamin kalau jam istirahat tuh di kantin tuh rame banget. Pernah Bu, sering banget Bu. Kita di SMA kita emang sering banget. Nah, saat jam istirahat tuh kenapa sih terkadang kita nggak bisa mendapatkan tempat duduk di kantin atau menu makanan favorit yang kita suka itu udah habis? Ada yang mau menjawab? Karena banyaknya permintaan Ibu. Betul. Terus Jadi karena banyak yang minta, tapi stok bahan bakunya itu sedikit. Jadi itu yang menyebabkan antrian panjang dan ada yang nggak kebagian menu makanan itu Bu. Terus kalau misal nih kita nggak dapet tempat duduk, kenapa? Ada yang mau coba? Bisa tadi mungkin? Karena sumber daya atau dalam konteks ini tuh tempat duduknya terbatas. Betul sekali. Kemudian, mengapa orang rela antri berjam-jam demi mendapatkan BBM ataupun gas LPG? Saya Bu, Boleh silakan Mbak Gia. kan gas juga salah satu kebutuhan sehari-hari ya Bu, apalagi yang ibu-ibu yang ingin masak kayak gitu. Kalau nggak ada gas, mau makan apa anak-anaknya buat masak gitu Bu. Jadi orang rela antri demi untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, mengapa barang yang seharusnya ada tiba-tiba menghilang dari pasaran? Nah, tunggu dulu. Ini mau dibahas sama kita materi pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian kelangkaan dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis dampak kelangkaan bagi masyarakat dan produsen. Dan yang keempat, memberikan solusi untuk mengatasi kelangkaan. Yang kelima, yang terakhir menunjukkan sikap hemat, bijak, dan peduli lingkungan sebagai bentuk respon terhadap kelangkaan. Oke, apa sih itu kelangkaan? Ada yang mau memberi pendapat dulu? Silakan Bu Jeje. Mbak Dede. Tadi Lala. Iya. Sekarang untuk kelangkaan berarti keterbatasan sumber daya alam yang ada, sedangkan permintaannya itu banyak. Jadi
ada ketimpangan antara banyaknya permintaan sama sumber daya yang tersedia, jadi bisa menimbulkan kelangkaan. Betul sekali. Jadi, kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang nggak ada batasnya dengan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya hanya terbatas. Kondisi tersebut memaksa untuk membagi lihat. Intinya itu kelangkaan terjadi karena kebutuhan yang sangat tidak terbatas dan sumber dayanya itu cuma nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kecilnya itu punya uang 10.000. Tapi Mbak Mary itu belum makan. Dan terus kebutuhan pulpennya itu yang habis. Nah, Mbak Mary juga belum bayar, Mas. Mana sih kebutuhan yang harus Mbak Mary pilih terlebih dahulu? Makan. Betul. Karena adanya saran ini, kita harus memilih salah satu yang merupakan kebutuhan yang paling utama. Karena makan itu kan masuk dalam kebutuhan primer. Betul sekali. Oke. Ini ada contoh nyata lagi ya. Jadi udah kita sempat singgung juga tentang kasus gas LPG, masyarakat membutuhkan 20 ton, namun pasokannya hanya tersedia 15 ton. Kekurangan 5 ton inilah yang disebut dengan kelangkaan. Kasus yang kedua, kita sering mengalami banget nih. Seorang siswa ingin membeli laptop dan sepatu sekaligus, namun uang di tabungan hanya cukup untuk membeli satu barang. Nah, sampai sini udah paham belum tentang apa itu kelangkaan? Oke, kelangkaan itu pasti ada sebabnya nih. Sebab yang pertama nih, faktor penyebab kelangkaan yang pertama itu keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui dengan cepat. Yang kedua, pertumbuhan penduduk, jumlah manusia yang bertambah lebih cepat dari produksi barang. Yang ketiga, bencana alam. Bencana alam ini dapat memiliki keterkaitan dengan distribusi karena bencana alam itu dapat merusak infrastruktur dan sumber produksi, kemudian distribusi, hambatan penyaluran barang ke daerah terpencil. Sumber daya penduduk, sumber daya alam, sumber daya seperti minyak bumi, batu bara, dan air bersih itu jumlahnya terbatas. Jumlahnya tuh semakin kita banyak memakainya, tapi nggak kita olah dengan baik, maka akan menimbulkan kelangkaan sekali. Silakan Mbak Lala, mungkin mau membaca yang bagian Pertumbuhan penduduk. Jumlah manusia bertambah cepat meningkatkan permintaan pangan dan energi, namun kapasitas produksi dalam seringkali stagnan. Nah, pada bab penduduk ini juga dapat menyebabkan kelangkaan karena semakin banyaknya jumlah manusia, maka semakin banyak juga kita butuh permintaan pangan dan energi. Selain itu, kita juga butuh tempat tinggal yang lebih banyak lagi. Kenapa? Makanya hal ini tuh dapat menyebabkan semakin meningkatnya permintaan akan beras. Tapi beras itu bisa aja jadi naik karena lahannya itu dipakai untuk membuat perumahan karena kebutuhan tempat tinggal ini. Karena semakin banyak itu kan membutuhkan tempat tinggal yang luas banyak. Khususnya distribusi dan kemampuan. Masalah distribusi barangnya mungkin ada ya secara nasional, tapi itu sulit untuk menjangkau daerah terpencil karena infrastruktur yang buruk atau belum memadai. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu kayak di Kalimantan sama Papua kan itu kan masuknya daerah terpencil ya, jadi di sana tuh ada BBM tapi itu harganya sangat mahal. Karena apa? Karena distribusinya itu karena terhambat oleh masalah distribusi. Mungkin karena ada jalan yang rusak, terus jembatan yang belum memadai, kayak yang sekarang ada berita itu loh yang apa sih banjir. Nah itu kan juga menghambat distribusi karena kan infrastrukturnya itu rusak. Nah, selanjutnya ada teknologi rendah. Penggunaan alat tradisional membuat produksi lambat dan nggak efisien, sehingga hasil tidak cukup memenuhi permintaan pasar. Teknologi yang
Misalnya petani memanennya tuh masih menggunakan teknologinya itu tradisional, itu kan menyebabkan kelambatan ya, jadi nggak efisien, jadi itu nggak bisa memenuhi permintaan dari pasar. Oke, ini merupakan grafik dari tentang masalah ekonomi. Kebutuhan itu selalu di depan sumber daya. Jadi kebutuhan itu selalu nggak terbatas dari sumber daya, itu selalu berada di belakang kebutuhan. Nah, gap atau jarak antara kebutuhan dan sumber daya inilah yang disebut dengan kelangkaan. Sampai sini udah paham tentang konsep kelangkaan? Paham. Nah, berarti kan udah ada faktor, udah ada sebab. Pasti kan menyebabkan akibat ya, menimbulkan akibatnya. Dampak kelangkaan yang pertama itu harga naik. Seperti dalam hukum ekonomi, saat barang itu sedikit tapi permintaan banyak, harga akan melambung tinggi. Ada yang bisa menyontohkan? Ada yang bisa memberi contoh? Bala Bu. Yang apa Ibu? Yang harga naik. Harga naik itu tadi itu juga menyinggung soal beras kayak gitu Ya, Bu. betul. Nah kalau kan beras itu dipanen ya sesuai panen. Nah nanti kalau belum panen apa stok berasnya itu sedikit jadi harganya bisa naik. Nah, harga naik juga ada contoh lain itu kayak harga cabai. Harga cabai naik itu karena cuaca dia. Terus kemudian permintaannya banyak, itu yang menimbulkan juga harganya naik. Yang kedua itu konteks sosial, silakan bagiannya untuk dibahas. Konflik sosial itu terjadi yang panjang berebut sumber daya jika kriminalitas mempengaruhi kebutuhan. Contohnya itu tadi ya, waktu anti gas LPG itu dapat menimbulkan antrian panjang karena kan gas LPG itu langka, jadi itu orang-orang rela berantri untuk mendapatkan gas LPG tersebut dan berebut sumber daya dengan manusia lainnya. Nah, ini tuh bisa ada yang sampai demi mengikuti ada yang sampai hingga melakukan kriminalitas. Kemudian produksi menurun, produsen itu sulit mendapatkan bahan baku, menyebabkan terhambatnya proses produksi. Mungkin itu seperti langkanya pupuk ya, itu bisa menyebabkan petani gagal panen. Ada yang memberi contoh lagi lain? Kenapa produksinya bisa menurun? Bertahun Contohnya mungkin seperti toko-toko ini toko kopi ya, terganggu. ya Kemudian lain jadinya nggak bisa memproduksi. ketika bahan baku langka atau berkurang maka si produsen itu akan kesulitan memperoleh bahan baku dan menyebabkan produksinya tidak sebanyak yang seperti biasanya. Betul sekali, terima kasih. Selanjutnya ada kita dampak kelangkaan dapat menyebabkan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Kelangkaan membuat masyarakat Kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi karena yaitu kan barang-barangnya langka yang tadinya harusnya bisa terpenuhi karena soalnya itu dari barang sedangkan yang tersedia itu sedikit makanya kebutuhan kita itu bisa terpenuhi kayak gitu Bu. Oke, ada loh. Dampak kelangkaan ini nggak melulu tentang dampak negatif ya, tapi dapat menimbulkan dampak positifnya, yaitu dapat mendorong inovasi. Mungkin terdengar negatif, akan tapi kelangkaan dapat memicu kemajuan. Misalnya, kan kayak sekarang nih di Sibolga itu kan lagi ada banjir ya, nah itu kan menyebabkan kelangkaan sumber daya airnya tuh nggak bersih. Nah itu mungkin dapat
membuat teknologi untuk membuat teknologi itu sih. Iya, kayak teknologi penyaring itulah ya, filter air. Nah itu mungkin dapat penimbang inovasi. Nah, nggak perlu cuma faktor dan dampak. Pasti kita punya solusi. Solusi yang pertama itu kita harus menyusun skala prioritas. Karena sumber daya yang terbatas, kita tidak dapat memiliki segalanya sekaligus. Kita harus menyusun skala prioritas. Caranya itu yang pertama kita harus menentukan prioritas utama kita dulu nih, kebutuhan prima termasuknya, yaitu antara kebutuhan yang mendesak atau dan kebutuhan yang penting. Yang kedua itu menunda kebutuhan tersier seperti hiburan dan barang mewah. Yang ketiga bijak dalam mengalokasikan anggaran rumah tangga atau negara. Rasionalisasi konsumsi itu bijak dalam menggunakan ekonomi dan mengingat sumber daya yang terbatas ini, setiap unit ekonomi harus menyusun skala prioritas usaha tingkat urgensinya. Pada tingkat pemerintah, pemerintah harus fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kemudian pada tingkat rumah tangga harus memprioritaskan pangan, listrik, biaya pendidikan, kebutuhan primer, dan yang terakhir tingkatan perusahaan harus dapat membuat prioritas utama yaitu mengefisiensi bahan baku dan produktivitas inti agar perusahaan itu dapat berjalan secara lancar. Tindakan nyatanya kita nih agar kelangkaan itu nggak terjadi. Silakan Mbak Meli boleh dibaca. Yang di lingkungan, Ya. di lingkungan melakukan reboisasi dan mengalirkan limbah agar alam tetap produktif menyediakan bahan baku. Nah, tindakan nyata kita untuk menjaga agar sumber daya alam kita itu nggak lambat, kita harus melakukan reboisasi dan mengendalikan limbah agar alam tetap produktif dan menyediakan bahan baku. Itu merupakan contoh nyata dari menanggulangi HHA. Yang kedua, hemat dan selektif, yaitu dengan menggunakan air dan listrik seperlunya saja dan memanfaatkan barang daur ulang untuk mengurangi beban alam. Kemudian yang ketiga, Mbak Deska bisa dibaca. Kuasai teknologi SDM yang terampil dan teknologi modern mesin seperti mesin panen, otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi produksi. Nah, kita juga harus menguasai teknologi ini agar nggak selalu menggunakan cara-cara tradisional aja, agar kelapaan itu nggak terjadi. Nah, ini tadi udah sempat kita bahas ya, inovasi masa depan beralih ke alternatif. Karena energi fosil mendorong untuk berinovasi dengan menggunakan panel surya, angin dan biogas adalah contoh adaptasi manusia untuk menanggulangi limbah. Dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dapat menciptakan barang substitusi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Nah, ada ngomongnya ada. Nah, ya. Sinyalnya bagus nggak kalau ya dia lihat? Alhamdulillah Bu. Ya. Alhamdulillah bagus ya. Bisa tahu nggak? Kalian bisa buka nggak? Bisa. Baik denganku itu suka saja. Nah itu aja. Itu benar banget mau. Ini Saya nonton 30 biasa. 90 lebih 94 satu lagi. Ya sebenarnya mau dijual mulai
Namanya nama asli ya. Ya. Bisa nggak? Bisa dari itu tuh. Oke. Udah deh, saya mau lagi mau C. Banget. Mungkin bentar lagi Bu mulai ya. Belum itu tuh cuy, sikinya mana? Sitinya mana ini sitinya? Bu mulai ya. Sudah Bu. Sudah. Dikit aja. Sabar. Yang tenang, baik. Ayo. Aku Udah nggak masuk. Aku welcome sekali aja di skip aja itu. Kayaknya gini Bu, di sini kamunya. Pas aku jumpa, aku nggak. Habis ini. Tunggu ya, 5 menit ya. Ya gimana Bu? Iya, jangan. Sadar. Dibaca aku nih, mau apa nih? Ini mah. Udah selesai. Ya, apa yang nanti kita ini lagi ya. Ini nanti dapat juga jadi. Oke. Udah ya. Selanjutnya. Ini juga. Ya. Ini berapa? Mungkin berhitung 1 sampai 3 Jadi siapa Bu? dari Mbak Delima. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Akan duduk dengan nomor urut sama tadi ya. 2. Iya, itu lagi. Benar, 3. Oh iya, yang satu aja, salah satu aja, jangan semuanya. Bisa? Jaringannya bagus nggak? Satu aja, salah satu aja. Ini yang kedua. Nah, yang kedua, yang kode. Oh, kita Ya, udah. Terus, udah bisa? Kalian mengamati video ya. Di saat terjadi kenaikan harga sejumlah bahan pangan, beberapa pedagang sayur di pasar sayur Cepogo Boyolali, Jawa Tengah justru merasakan peningkatan penjualan. Hal ini terjadi karena adanya permintaan sayur untuk program makan bergizi gratis. Menurut para pedagang, meski cuaca buruk memasuki musim penghujan dan harga sejumlah bahan pangan naik, aktivitas BG sehingga meningkatkan penjualan bahan pangan. Salah satu pedagang sayur mengatakan, kebutuhan sayur setiap hari terus meningkat, terutama permintaan sayur untuk menu MBG. Bahkan, ia harus ekstra menyiapkan sejumlah jenis sayur segar setiap hari demi bisa mencukupi permintaan sejumlah SPBG yang kini menjadi pelanggan tetap. Kenaikan harga sendiri terjadi pada bahan pangan berupa wortel yang naik dari Rp11.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Sedangkan selada dan sawi jenis pak choy naik mencapai Rp30.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp19.000 per kilogram. Yang lain kamu lawan. Submit di ini. Kalian udah ada yang submit. Satunya kalau dapat ribet dari ibu. Enggak, yang udah submit pertama. Ya, coba di Satu. Iya, satu. Sudah. Ya, 3 betul. Sudah. Ya, semuanya belum. Bisa. Ya nanti kan yang Anjing dapat termometer. Belum kiri. Tapi udah dibilang. Kalau bisa. Kalau 3 bisa. Alright.
Yang lain boleh kembali ke buku masing-masing. Jadi di masih itu Yang gede-gede. Kembali ke teman-teman masing-masing ya yang lain ya. Sambil memperhatikan yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. judul kasusnya tentang kelangkaan dan kenaikan harga sayuran, wortel, selada, sawi akibat program MBG dan cuaca buruk. Soal nomor 1, mengapa kasus kenaikan harga sayur ini dikategorikan sebagai masalah kelangkaan? Ini langka karena terjadi persaingan ketat untuk mendapatkan sayur yang terbatas. Namun modal MBG itu besar pasti kena. Sementara habis ya. Waktu ya. Udah ya. Ya. Baik. Gimana nih pembelajaran pada hari ini? Seru nggak? Seru. Serunya seru banget atau seru aja? Seru banget. Oke, ada yang semuanya. Kelangkaan adalah masalah standar ekonomi yang timbul dari ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tak terbatas dan sumber daya terbatas yang tersedia. Kondisi ini memaksa setiap individu dan platformnya untuk membuat pilihannya terbaik dengan menyusun skala prioritas dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dan menggunakan sumber daya secara produktif. Maka dapat dikelola setiap pilihan yang diambil pasti akan menimbulkan pengorbanan yang dikenal sebagai biaya peluang, biaya hidup. Nah, besok untuk pertemuan selanjutnya kalian harus belajar biaya peluang terlebih dahulu ya. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini cukup di sini aja. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.